Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah wa nikmatillah wa syukurillah walhamdu Gak usah panjang-panjang biar cepet pulang. Al-Mukarram guru kita Ustadz Saiful Bahri, guru rutin sekaligus sahabat saya. Mudah-mudahan beliau menjadi guru yang the best of the teacher my friendship. Artinya apa itu? Nggak tahu saya juga. Yang mulia Ustadz Ujang, Ustadz Apudin, Ketua DKM, Ustadz Dadan, Ustadz Habibi tadi yang baca Quran, sawerannya ketinggalan ceban dari bangku. Untung kelihatan Mas. Ustadz Usman, sesepuh, Bapak Haji Agus, Bapak Haji Samsul, Bapak Haji Iskandar, Bapak Haji Atmojo, Ketua Panitia Haji Unang, Haji Sugiman, Ustadz Muin, Kepala Desa Bapak Didik diwakili oleh Bapak Jaro Sangkan, kumis gede, gede kumis tapi nggak berani ngutang beras ya. RWDD, RT Ratim, RT Suherman, RT Askolani, RT Saipul, RT Judiono, RT Asep. Waduh, kayak turut mengundang ini ya. Pak Camat, Pak Galih diwakili oleh Ustadz Abu tadi. Udah sambutan. Mudah-mudahan kiai kita, pejabat kita biar sehat, panjang umur, berkah. Bapak-bapak yang hadir, Perum Gria Lestari Permai, banyak ya di dalam masjid. Doain Bu biar suami kita rajin nyari duitnya, biar tidak tergoda janda lincah, biar jadi suami yang bijaksana. Kalau banyak duit mah istri juga senyum terus. Kalau kurang duit mah lihat laki pengen nyekek Bu ya. Ibu-ibu yang hadir malam ini kelihatannya mukanya muka sorga semua. Kenceng lebah dia mahmimnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu puji syukur hanya milik Allah, sholawat hanya milik Rasulullah. Kalau ada acara seperti ini, saya itu sedih banget. Ngelihat Jaro Sangkan berarti makin tua. Betul tidak? Berarti kan yang hadir malam ini orang yang ingat mati. Dan yang hadir malam ini bukan manusia sembarangan, ini manusia super istimewa. Berarti yang hadir ini orang yang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Enggak semua orang bisa hadir, sound system bagus, makanan banyak, tempat istimewa. Kalau enggak dapat panggilan Allah dan Rasul, enggak bakal hadir. Betul? Lihat tuh sampai keluar-luar pagar. Berarti kan yang hadir ini manusia yang sangat-sangat mahal. Bahkan di Lauhil Mahfud sudah ditulis. Sebelum Allah menciptakan Abul Basar Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, nih yang hadir malam ini di Masjid Nurul Islam, Perumahan Gria Lestari Permai. Tercatat yang hadir malam ini adalah manusia yang akan wa inni laghafarun, mendapat ampunan Allah. Lihat, kalau lihat muka Jaro Sangkan itu kan Masya Allah.
Bukan makin muda, makin tua, Budiono, betul tidak? Makin tua. Bener Bu? Berarti yang hadir ini ahli istighfar. Ya. Kelihatannya bercanda, ada yang berkipas, ada yang ngobrol, ada yang beli makanan. Bahkan lihat bibirnya nggak pernah berhenti. Makan terus. Itu ahli istighfar. Alhamdulillah. Dari datang sampai saya mulai masih gegayem aja itu. Mendingan gegayem daripada ngomongin orang. Gegayem mah perut kenyang. Masuk golongan yang ahli tobat. Amin. Ini ahli tobat Bu. Ahli tobat itu harus banyak makan. Alhamdulillah. Kok ini bisa seperti ini? Berarti kalau orang sudah ahli istighfar, yang hadir hari ini orang ingat mati. Yang hadir malam ini berarti liman taba. Kelihatannya lagi bercanda tapi sedang bertobat. Karena dia sadar bulan Rajab itu rahmat Allah diturunkan. Jimnya manusia yang hadir jurmil abdi, termasuk saya, termasuk Pak Abu, termasuk pasangkan, termasuk semua kiai, ibu di dalamnya adalah manusia yang banyak salah dan dosa. Saya manusia yang banyak salah dan dosa. Ada di sini yang ahli sorga? Ada? Belum pasti. Betul tidak? Berarti rahmat Allah turun, kita banyak salah dan dosa, ditutup dengan huruf ba-nya birullah. Berarti ada kasih sayang Allah. Kalau Allah menyimpulkan, berarti yang kumpul malam ini, andai kata punya dosa sebesar lautan samudra, andai kata punya dosa seluas laut samudra, andai punya dosa sebesar gunung, tapi kumpul malam ini, Allah akan ampuni, dibuka rahmat, ditutup kasih sayang, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Sekali lagi, Rabbal minal. Alhamdulillah. Udah 3 hari puasa Rajabnya. Alhamdulillah. Yang puasa 3 hari udah. Tuh. Rajab ini puasa 1 hari saja, dosa kita diampuni. Tapi kita jangan punya prinsip ibadah ini karena takut neraka. Ibadah ini berharap surga. Lah, ibadah ini harus lillah, hanya karena Allah, berharap ridha Allah. Apapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah meridhoi seluruh pekerjaan ibadah kita. Kenapa Isra Mi'raj ini istimewa? Ada satu tempat yang tidak bisa dijamah oleh makhluk yang lainnya. Walaupun malaikat tidak bisa tembus ke tempat itu. Tempat apa? Sidratul Muntaha. Siapa yang bisa tembus ke sana? Cuman satu manusianya, Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tuh. Lalu kalau konsep Rajaban ini diawali dengan rahmat, ya. Yang hadir ini manusia banyak salah dosa, yakin. Lalu akan ditutup dengan kasih sayang Allah, harapan. Apa tidak semua penyakit tidak ada obatnya? Ada. Apa tidak dosa tidak ada ampunannya? Banyak. Innalikulli da'in dawaun wa dawa'u dzunubi al istighfar. Segala macam penyakit Allah sediakan obatnya, dan obat dari salah dan dosa tidak ada kata wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Berarti yang hadir ini dari awal sampai akhir bibirnya sudah basah oleh kalam-kalam Allah. Maka ahli-ahli tobat mah kelihatan dari bibirnya. Basah semua dari tadi. Minum lagi. Kue lagi.
Matanya mah ke kiai, tangannya mah ke kue. Itu ahli tobat. Alhamdulillah. Yang nggak makan jangan usil. Malu saya mah ngaji deket kamu, apa aja dimakan. Jeruk datang dikupas, kue datang dilepas plastiknya, minuman sebotol sudah nggak nyisa, nongol tukang telur puyuh dibeli juga. Jangan usil. Karena yang ahli istighfar makannya juga diniatin. Saya mah makan kue malam ini Rajaban semata-mata agar jadi saksi di pengadilan Allah. Saya minum kopi, minum teh malam ini semata-mata untuk jadi saksi di pengadilan Allah. Orang yang ahli tobat berangkat dari rumah paling sedikit 2 langkah. Andai kata duduk di sini 2 jam, andai kata 2 kalimat yang bagus ibu amalkan, 2 kalimat saja, sakilatani fil midan, akan ngeberatin amal timbangan pada saat yaumil madan. Habibatani ilar rahman, Allah senang ngelihat orang malam ini kumpul. Berarti 2 kue yang disuap, 2 sorga ibu dapatkan. Ini kan bukan 2 suap lagi, udah bersuap-suap dari datang. Tadi saya lihat udah makan besek segi 4 itu, Masya Allah. Betul tidak? Jangan diomongin, biarin. Ahli tobat itu harus banyak makan. Karena makannya biar jadi saksi di pengadilan Allah. Ntar nih pulang dari sini. Kholian fafadots ainahu. Orang lain tidur nyenyak, dia bangun. Berak. Alhamdulillah. Kebanyakan kue senep di perut dia. 3 kali BAB malaikat rokib sampai pegel. Dilelaga gua sama dia. 4 kali BAB baru ngamparin sejadah. Kirain mau sholat tidur. Kata malaikat rokib lumayan tidurnya udah di sejadah. Alhamdulillah. Tuh ahli tobat. Yang kedua. Kalau kita sudah termasuk dapat ampunan Allah malam ini. Kita termasuk golongan orang yang tobat. Ada yang mahal yang tidak bisa dibeli oleh pangkat. Nggak bisa. Andai kata hari ini suami kita punya pangkat di pundak, ya. Andai kata hari ini ada mahkota di kepalanya, ya. Andai kata di pundaknya ada gambar bintang padi kapasnya, ada bandar galoknya, ada gambar panahnya, ada burung garudanya, ada gambar korfriknya, seragamnya berwarna. Itu dunia, pangkatnya tinggi, kedudukan terhormat, gajinya besar. Tapi tidak akan pernah mengantarkan meninggal husnul khotimah kalau tidak ada kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh finansial. Apa? Wa amana. Kekuatan inilah yang bisa kita betah sampai malam ini belum pulang ke rumah masing-masing. Kenapa? Karena belum selesai. Alhamdulillah. Jangankan ibu. Lihat loh, tukang balon. Lihat loh, tukang apa itu yang dimakan gulali. Tengok tukang bakso. Tengok tukang susu. Kenapa dia pada pulang? Karena belum habis. Walaupun makanannya belum habis, ada kekuatan iman. Mungkin saja anaknya ada yang di pesantren. Mungkin saja anaknya yang sedang menempuh pendidikan ingin mengangkat harkat martajat lebih hebat ketimbang ibu bapaknya. Berarti kita hadir di sini banyak pelajaran. Apa? Oh, kalau orang yang berilmu itu enak ya. Baca Quran aja 1,5 juta. Itu kalau korinya dari luar. Kalau korinya dalam kan kayak Ustadz Habibie, siapa yang bayar? Kori lokal itu nggak diperhitungkan. Ustadz Apudin terpaksa karena nggak ngundang kori dari luar. Tapi tetap beda. Kenapa? Beliau ini ada kelasnya. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi. Beda dengan Jaro Sangkan. Jarong Sangkan biar badan gede, kumis gede, baca Quran, nontot pantat, nggak bisa ngebeten dia di atas. Betul tidak? Beda harga enggak? Beda. Makanya Isra Mi'raj itu istimewa. Kekuatan iman itulah yang bikin kita karang betah. Lalu kalau kita masuk di dalam Isra Mi'raj, kalau sholat ini menjadi kunci surga, pasti. Kok bisa sholat yang masuk kunci surga? Karena sholat yang hubungan vertikal langsung dengan Allah. As-sholatu doa, sholat. Bahkan ada yang mengatakan, engkau tidak bakal kaya, engkau tidak bakal sukses, engkau tidak bakal maju. Karena turunanmu dulu susah. Siapa bilang?
Allah akan membuka celah itu dengan kekuatan mi'rajnya orang beriman. As-sholatu doa. Siapa yang meminta sama Allah, hidup ini akan berubah. Walau sholat itu bukan tujuan kaya. Betul? Sholat itu doa. Makanya tidak heran kalau orang yang berilmu itu kehidupannya tenang. Kiai gak kerja apa-apa, rumahnya mewah. Kiai gak kerja apa-apa, mobilnya bagus. Kiai gak kerja apa-apa, bininya putih. Bini kiai. Karena jarang keluar di dapur terus. Kalau ada yang bilang, Pak Ustadz itu tetangga saya bininya hitam, itu nasib. Urusan hitam itu bisa putih sama bedak Cina. Asal punya duit. Ibu saya tanya, kalau laki punya duit seneng gak? Laki ngasih duit bahagia tidak? Suaminya gak ngasih duit gak usah seminggu 2 hari aja. Kesel apa seneng? Kesel apa seneng? Manusiawi kesel. Karena perempuan itu mata duitan. Betul Pak? Betul gak Bapak? Ibu-ibu mah kiai sial tuh main mata duitan. Nah, ya. Tergantung suaminya. Betul Bu? Ini konsepnya jelas. Berarti yang mengangkat derajat manusia itu bukan dari tempat kerjanya. Tapi dekatnya dengan Allah. Yang bikin dia hidup bahagia itu apa? Karena ada ilmu. Setiap orang yang berilmu, yarfa, pasti Allah angkat derajat. Buktinya, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi, yang baca Quran mahir itu pasti ma'as safaratil kiramil bararah akan kumpul bersama malaikat yang mulia di dunia. Bukan saja di akhirat, di dunia saja disaksikan oleh ribuan malaikat. Bahkan malam ini kita tidak bisa melihat secara johir, tapi 70.000 malaikat sudah mendoakan kita malam ini. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Tuh ini yang mahal. Kenapa sholat menjadi kunci surga? Karena ada akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu apa? Al-Quranul Karim. Berapa juz? 30 juz. 6.666 ayat. 114 surat. Bedanya yang mahir pasti mahal. Yang tidak mahir pasti murah. Paham? Nih coba nih kalau kori bagus, apalagi internasional. Bismillah itu harganya cepet. Bismillah. Tapi jaro sangkan biar ngebeten-beten gak ada yang bayar. Betul tidak? Nih kalau kori yang mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh goyang-goyang gini cepet. Itu baru goyang mukanya doang loh sama pundaknya. Tapi jaro sangkan biarpun di sini ngeden-ngeden siapa yang bayar? Saya bukan menghina, ini perbandingan antara yang mahir dengan yang kurang mahir. Betul tidak? Tuh. Yang ada ilmunya sedekah nggak perlu pakai duit. Nggak punya duit sedekah ada cara lain. Nggak punya beras makanan ada cara lain. Apa? Fakulu tasbihatin sodako, wakulu tahmidatin sodako, wakulu takbiratin sodako, wakulu tahlilatin sodako. Ibu sering dengar nggak? Kori sering baca begini. Allahu Akbar. Itu gocap. Harganya itu. Maka sering diulang. Allahu Akbar. Berarti cepet. Sampai dibikin 3 kali. Biar lebih indah. Allahu Akbar. Itu pego. Mik jalan dari bibir ke bawah aja 150.000. Ditambah bismillah 250.000. Baru bismillah dengan Allahu Akbar doang. Jaro sangkan ngeden-ngeden 1 ayat. Siapa yang bayar? Betul tidak? Ini perbandingannya loh antara mahir tidak mahir. Betul tidak Bu? Tuh. Suratnya yang dibaca sama. Jumlahnya sama. Tapi beda harga. Jaro sangkan baca kulhu 100 balik. Enggak bakal ada yang bayar. Tapi Ustadz Habibi, Ustadz Apudin baca kulhu. Itu bisa 1 juta harganya. Kulhu Allahu a'am. Nah, itu gope. Allahu samad 700. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 800. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 1 juta.
Diulangi lagi, Allahu Akbar. Udah 1.400.000. Betul tidak? Lalu kalau potongan kayak kita ini harus mahir. Kayaknya kiai udah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Untuk siapa? Untuk wahlub hofi akebehil gobirin. Untuk generasi anak-anak kita. Aku sudah tertinggal. Makmu sudah tertinggal. Tapi engkau harus menjadi mutiara sorga. Masukin pesantren. Waima pendidikan. Ntar pulang dari sini jarosangkan langsung sadar. Tadi hilang ingatan sebentar. Ternyampe rumah dia langsung ngambil wudhu. Allahu Akbar. Kata istrinya, ayah kesurupan ya. Karena nggak biasa. Allahu Akbar. Kata istrinya, bener ini kesurupan ini pasti. Karena yang nggak dibaca nggak ada ayatnya. Allahu Akbar semua. Begitu istrinya nanya, kok ayah nggak ganti-ganti? Mama, kata Pak Ustadz, baca Quran itu nggak perlu berjus-jus. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Satu huruf saja Allah ganjar. Kata istrinya, apa tidak ada ayat yang lain? Ini mau ayah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya jawab, Allah. Suami saya ada peningkatan luar biasa. Langsung jarosangkan pede ngangkat tangan ke kuping. Ngikutin Ustadz Habibi. Narik napas dari bawah ke atas. Kata istrinya, jangan-jangan napas terakhir ini kali. Nggak taunya yang dibaca apa? Alif, ba, ta. Ayah, nggak bisa dengan ayat. Aduh, mama nggak gaul deh. Satu huruf Allah ganjar ketimbang ngomongin orang. Makanya ayah sekarang sedang memperbaiki diri. Karena ciri-ciri yang sholatnya sudah indah. Mi'rajnya sudah bagus. Maka bibirnya bukan hanya fasih melantunkan ayat Allah. Walisanun fasihun. Tapi bibirnya tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Selalu bikin orang bahagia dengan pembicaraannya. Percis kayak istri-istri di perumahan Gria Lestari. Gak pernah nyinggung suaminya. Kelihatan bibirnya ahli-ahli Quran semua. Ngomong sama suami juga enak. Mas Giman, mau makan gak Mas Giman? Kata Haji Giman, tumben lembut banget luar biasa. Sampai Haji Giman ngetes. Mama, ada apa ya yang beb? Aku besok tidak kerja selama 2 hari. Kenapa Pak Giman? Kaki aku pegel-pegel mama. Jadi selama 2 hari ayah gak ngasih duit sama mama. Padahal Haji Giman punya duit di kantong. Lagi ngetes keimanan bininya. Istrinya karena ngajinya dipakai apa bilangnya? Jangan ngomong begitu Pak Giman. Kita rumah tangga bukan baru. Sudah puluhan tahun Giman. Ambil nangis. Jangankan abah gak ngasih duit 2 hari. Abang gak ngasih duit 2 bulan juga mama ikhlas. Ada kira-kira istri di Gria Lestari seperti itu? Enggak bakal ketemu. Itu lakinya baru ngomong gini doang. Mama, ayah mau pere. Ngapain kali pere? No, harian Bang Arisan siapa yang bayar? Ayah kenapa tambah tua gak punya otak? La ilaha illallah. Sampai ke otak-otak lu dibilangin lagi. Tapi ibu-ibu di sini mah bibirnya ahli-ahli sorga. Kelihatan ahli-ahli nggak bohong. Insya Allah ini kelihatan kayaknya betah banget hadirnya luar biasa. Enak. Sampai kata Haji Giman, ternyata ngajinya udah dipakai. Aku nggak ngasih duit 2 hari aja, istriku luar biasa. Karena Qur'annya sudah diamalkan. Saya tanya, capaian ibu apa capaian suami? Ibu ngurusin rumah capek? Capek. Suami ngurusin rumah? Capek? Capek. Ibu nyusuin anak capek? Capek. Nyusuin suami? Capaian ibu apa capaian laki nyari duit? Dua-duanya capek. Betul enggak? Laki berangkat pagi pulang malam peras keringat banting tulang. Ingin membahagiakan siapa? Istri. Tapi istri kadang-kala tidak memahami suami.
Ada di sini yang istrinya tengah malam lakinya lagi tidur tanpa disuruh dipijitin. Ada? Enggak bakal ketemu. Tapi kalau dikasih duit baru indah ngomongnya. Ayah mau makan, mau minum, apa mau mandi dulu. Mama sudah sediain loh air hangatnya untuk mandi ayah. Itu kalau ada duit. Jajal kalau nggak ada duit suaminya bilang, mama ayah pengen mandi pakai air hangat. No, air yang panas sekalian. Seduh biar lodoh itu abang sekalian. Beda pergeserannya. Tapi kalau orang yang sudah mi'raj, karena mi'rajnya orang beriman itu sholat. Walisanun fasihun, bibirnya sudah enak, baca Qurannya dipakai, diamalkan keseharian, indah ngomongnya. Suami nggak ngasih duit aja, tenang, nggak dikasih duit, tetap kerja mah capean istri ketimbang suami. Pak Jarok, capean istri Pak Jarok sangkan capek. Bini biar nggak dikasih duit, jam 5 udah kerja habis subuh, betul nggak Bu? Apa pekerjaan ibu pertama? Masak air, seompreng gede. Sampai mendidih lu gurup. Untuk apa? Untuk nyeduh lakinya. Pokoknya gak kerja seminggu gua seduh di rumah. Untuk nyeduh kopi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Itu gelasnya kedengeran kontleng. Aroma kapal api kecium. Apa kata suaminya? Segini aku belum ngasih duit. Tapi akhlak istriku luar biasa, tidak berubah. Indah kedengerannya. Cintanya nyetrum loh ke dapur. Suaminya ngomong begitu. Apa kata istrinya? Gimana? Walau engkau gak ngasih duit tetap akan aku layani. Gimana? Aku akan bikin kopi untukmu. Gimana? Walau mau beli uduk tidak ada duit. Mau beli kue tidak ada duit. Aku akan bikin goreng nasi. Gimana? Kebetulan semalam ada berkat rajaban. Akan aku goreng, gimana aku goreng. Begitu ke dapur ternyata berkatnya udah dimakan sama anaknya. Apa kata istri? Ya Allah gimana. Berkatnya juga udah dimakan sama anak kita. Itu dikumpulin remeh. Remeh tau Bu remeh? Sisa-sisa makan anaknya dikumpulin sama istrinya dapat sekepel. Gimana? Masih ada sisa sekepel. Untukmu gimana? Digoreng loh si nasi. Nasinya sekepel, kekencengnya gede. Akhirnya kan nasi lelarian di kekenceng kan. Dikejar-kejar sama Samsi. Disodok dari depan. Dia lompat ke belakang. Disodok di kanan. Dia lari ke kiri. Istrinya dengan rasa cinta dan kasih sayang walau gak dikasih duit. Ngepelnya bahagia. Nyucinya bahagia. Nyedain kopi bahagia. Ngepel satu rumah selesai. Walau gak pakai pembantu. Walau lagi capek, lagi kesel. Tetap perempuan itu istimewa. Ngepelnya aja bersenandung. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Satu rumah selesai. Apa kata suaminya? Segini gak dikasih duit, tapi pekerjaan ngepel selesai sudah. Beres ngepel, kemana ibu? Nyuci. Kebetulan andai kata gak punya mesin cuci. Nyucinya masih digiles. Lihat cucian ada 2 bak. Pakaian anak sebak, pakaian suaminya sebak. Apa kata istrinya? Pakai tenaga dalam. Celana anaknya sebak kelar. Giran celana lakinya. Aduh, sangkan celana lepis dipakai. Kan celana lepis mah celana setan. Disikat 3 kali bersih, diperet sakit ke tangan, dikemanain celana lepis, dibantingin ke gilesan. Wah loh, saking pengen bersihnya, betul Bu? 3 kali ngebantingin, tali BH sampai putus, bret. Loh, apa kata suaminya? Celana setan makan korban. Mulai kain ibu naik ke atas, daleman udah habis semua. Ternyata suaminya lihat. Apa kata suaminya? Bener capean istri. Langsung diambil kopi ke dapur karena suaminya di luar sudah menunggu. Padahal suaminya ngintip. Ngintip istrinya yang cuci begitu capek. Itu ngegoreng nasinya aja istrinya bersenandung dengan indah. Saking bahagianya dengan iman. Sungguh takkan ku biarkan sangkan. Janda lincah menjamahmu sangkan.
Kan ku pertaruhkan jiwa, ragaku sangkan. Kata Jaro Sangkan, lama amat kopi keluarnya. Wahai sangkan, menandung bahagia. Begitu keluar, Mas, ini nasi gorengnya, ini kopinya. Apa kata suaminya? Mama, kok ini nasi gorengnya keras? Angus Sangkan. Insya Allah. Mempersiapkan untuk suami. Capeknya, lelahnya diganti oleh Allah. Dengan apa? Dengan keturunan yang baik-baik. Besok ketika kita meninggal dunia di alam barzah, yang berasa itu anak-anak yang bisa melantunkan ayat Allah, yang mengirimin, yang nyedekahin ibu bapaknya berada di alam barzah. Amin. Amin. Sayyidina Utsman, Amirul Mukminin, ketika diceritakan neraka tidak nangis. Ketika diceritakan surga biasa-biasa saja. Sampai sahabat nanya, ya Amirul Mukminin, engkau tidak merasa takut? Rasul menceritakan neraka betapa dahsyat. Rasul menceritakan surga betapa bahagia. Engkau biasa saja, tidak nangis diceritakan neraka, tidak biasa-biasa saja diceritakan surga. Tapi ketika engkau lewat di kuburan, kenapa engkau menangis? Amirul Mukminin jawab, di neraka biarpun disiksa banyak temannya. Di sorga sudah pasti banyak temannya. Tapi kenapa ya Amirul Mukminin menangis memikirkan kuburan? Justru di kuburan engkau tidak akan punya teman. Kecuali amalmu yang kekal, yang bagus. Itulah yang bakal nemenin kamu. Berarti malam ini mudah-mudahan kita kumpul menjadi amal yang nemenin kita di alam kubur. Amin. Yang paling dekat dengan kita apa, Bu? Mati. Berarti konsep sholat kita, mi'raj kita berharap ridha Allah. Karena yang bakal nemenin di alam barzah, satu diantaranya sholat. Kok bisa sholat? Karena di dalam sholat ada kalam Allah. Lalu kalau kalam Allah ini sudah indah dalam kehidupan, maka yang hari ini rumahnya belum direnovasi, masih jelek, masih asli, tapi yang isinya sholat 5 waktu, yang isinya baca Quran, maka besok di yaumil akhir akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Andai kata rumahnya hari ini mewah, tapi yang isinya tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah bersolawat, tidak pernah berzikir, maka rumahnya walaupun gedong, yang isinya adalah mak lampir, gendorowo, newo-newo, kuntil anak, ada semua di dalam rumah itu. Naudzubillahimin. Jangan salahkan suami kalau ibu marah sama suami, berarti di dalamnya belum ada pendekatan dengan kalam Allah. Orang kalau sudah dekat dengan kalam Allah mau ngomel nggak jadi, ditahan. Ibu lihat istri-istri Pak Ustadz. Ibu pernah dengar istri Ustadz Apud marahin suaminya? Enggak. Pernah dengar istri Ustadz Habibi marahin Pak Ustadz Habibi? Mungkin jauh gangnya kali. Kalau rumahnya nempel mah kedenger. Betul tidak? Cuma beda kalau bini Ustadz itu ngomel itu dikurangin. Karena dia udah seirama, sekupu. Ustadz Saiful Bahri gak kedengeran berantemnya sama ibu. Kenapa? Rumahnya jauh. Ibu di sini, beliau di Jambu. Apakah tidak berantem Ustadz? Manusia sama saja punya nafsu, punya emosi. Cuman terkontrol oleh ilmu. Ketika istrinya mau ngomel, apa kata suaminya? Mama, tahan bibir mama. Aku Ustadz loh. Istrinya mau ngomel gak jadi. Akhirnya setruk ringan sebelah nyengklek, sebelah bibirnya. Kalau bini RT cerewet pantas. Bini Jaro Sangkan cerewet pantas. Jaro. Tapi kalau bini Ustadz cerewet, jamaahnya bisa kayak Kang Lengkong Wan semua. Betul tidak? Tuh. Bini Ustadz mau ngambek juga jangan, tahan. Laisa sadidu bisyurra'a. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandar bergulat, tapi orang yang kuat adalah innamas sadidul ladzi indal ghadab. Ketika dia sedang marah, dia bisa nahan. Makanya bini Ustadz itu jarang emosi, asal marah tahan di dada kamu. Indal ghadab. Enggak jadi ngambek. Sekarang TBC. Mau ngambek malu sama tetangga. Paling dikasih susahnya ya 1, 2, 3 tahun. Enggak ada Ustadz yang susah.
hidupnya dijamin karena ilmu yang mengangkat derajat kehidupan beliau. Alhamdulillah. Tinggal praktekkan saja ibu sekarang. Bibir dilatih. Kalau nggak bermanfaat jangan ngomong. Insya sodako tidak perlu dengan harta. Ibu sedako dengan kata-kata yang baik. Mulai sekarang beres rajaban pegang tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala illa billahil ali. Masih ada 26 hari lagi, 25 hari untuk berpuasa di bulan Rajab. Nah ini nih yang udah puasa hari ini nih, makanya keringetan bercucuran. Saya tadi habis buka puasa, perasaan cepet banget dari maghrib ke isya, habis isya langsung berangkat. Jadi saya kalau puasa itu baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan enggak menenggak minuman manis-manis dulu seperti sirup, kecuali korma atau minum yang anget. Tapi tadi saya langsung makan karena takut di sini nggak disediain makan. Takutnya kan nggak masak, ntar gua kelaparan timbulnya mah. Makanya tadi saya habis puasa langsung makan, minum air hangat, sholat isya, berangkat. Makanya keringat sekarang keluar nih, seger. Nah ibu besok yang belum puasa ada kesempatan. Nawaitu somagodin min syahri rojab lillahi ta'ala. Puasa besok ya. Puasa. Jangan ngikut-ngikutin paham baru ya. Ngapain puasa Rajab itu bid'ah. Jangan didengerin. Yang rajin ibadah aja belum tentu masuk surga. Apalagi yang ngebid'ah biadahin orang yang ibadah. Betul tidak? Udah puasa aja. Untuk apa? Untuk kita bukan untuk orang lain. Betul? Betul? Terus Pak Ustadz kok itu Rajaban istimewa banget puasa Rajab. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Jangan mikirin itu. Mikirinnya mencari ridha Allah. Kita ibadah ini bukan takut neraka. Ibadah ini bukan pengen surga. Ingin dapat ridha Allah. Kalau Allah ridho mau di neraka pun tetap gak bakal panas. Karena Allah ridho. Siapa yang mengalami? Diceritakan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam saking rajin ibadahnya. Nabi Idris alaihissalam saking rajin ibadahnya. Ditanya, engkau ibadah siang malam. Apa yang kau inginkan ya Nabiullah? Cuma satu, ingin dapat ridho Allah. Andai kamu ditaruh di neraka, yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho walaupun di neraka, tetap gak bakal panas neraka. Karena Allah ridho. Betul tidak? Itu saja. Jadi kalau kita ngedengerin, waduh puasa Rajab ini begini, itu nggak ada dalilnya, bid'ah, jangan didengerin. Berarti yang hadir malam ini adalah manusia-manusia yang sedang bertasawuf kepada Allah. Kenapa kita masuk tasawuf? Orang tasawuf itu selalu merasa kurang dengan ibadah. Insya. Apa ibu sudah merasa cukup dengan ibadah ibu sekarang? Apa bapak sudah merasa cukup dengan bacaan Quran bapak sekarang? Tidak. Makanya harus merasa kurang. Besok takut ibadah saya yang kemarin-kemarin itu banyak lalai. Beberapa tahun yang silam ibadah saya itu nggak jelas. Beberapa tahun yang silam itu baca Quran saya kurang rapi. Baru tahun ini saya tinggal di perumahan Gria Lestari Pasar Kemis. Alhamdulillah ada peningkatan. Tapi saya merasa kurang dengan ibadah saya. Kenapa? Saya takut di alam barja itu tidak ada yang nemenin saya. Siapa yang nemenin kita? Quran yang bakal nemenin kita yang kita amalkan. Amin. Nah mulai besok sebelum tidur baca Quran ya Bu ya. Berapa surat Pak Ustadz? Enggak usah banyak-banyak. Cari yang gampang saja. Faqra'u matayassara minal Quran. Baca Quran yang ibu gampang, yang ibu hafal. Apa yang paling gampang? Al-Ikhlas. Baca. Berapa bacanya Pak Ustadz? Enggak usah banyak-banyak. Minimal sebelum tidur 100.000 saja sudah cukup. Innalillahi Pak Ustadz. Mati sama kulhu saya rasanya. Husnul khotimah. Nggak kuat 100.000. Dibikin 11 balik saja. 11 balik juga Pak Ustadz nggak kuat. Bikin 9 balik. 9 balik juga Pak Ustadz nggak kuat. Bikin 7 balik. 7 balik juga Pak Ustadz kayaknya lelah pulang kerja. Bikin 5 balik.
5 balik juga kayaknya kaki pada pegel Pak Ustadz. Bikin 3 balik. 3 balik juga kayaknya mata kayak gimana Pak Ustadz, mau tidur mau enggak kuat banget. Bikin 1 balik. 1 balik juga kadang-kala bablas Pak Ustadz ketiduran, berarti waya balik. Anterin ke alam barjah, tahlilin. Apakah rumah gedong kita akan mengantarkan kita? Apa jabatan akan mengantarkan kita? Apa pangkat mengantarkan kita? Apa kemewahan mengantarkan kita? Lah, tidak ada yang mengantarkan kita kecuali yang dipakai ibadah kepada Allah. Hari ini yang punya pangkat, hari ini yang punya kedudukan. Pak RT, Jaro Sangkan, pangkat Anda akan dituntut sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mudah-mudahan Jaro Sangkan punya pangkat jaronya niatnya ngajak ibadah. Doain Pak Jaro Sangkan mudah-mudahan dilapangkan kuburannya. Ya nanti maksudnya. Karena niatnya ibadah. Kalau sudah niat seperti itu, rasanya hidup ini nggak pakai pegel, tinggal muka kita dibikin wajuhun malihun, bikin muka kita itu tidak pernah bikin kesel suami, bahagia walaupun duit pas-pasan, senang walaupun duit pas-pasan, sebahagia rumah sederhana, lah yang penting mah dikasih anak yang baik-baik. Makanya saya titip sama orang Gria Lestari, ayo bikin anak yang banyak, bila perlu 17. Pak Ustadz nggak muat rumahnya, ntar ditaruh di mana? Ya bikinlah nanti ada rezeki beli di luar di kampung untuk anak-anak kita. Jangan bikin sedikit anak. Kalau Rasul mah istimewa 1 juga, Nabi Isa istimewa 1 juga, Nabi Musa istimewa. Kita mah anak banyak biar ngangkat derajat kita. Insya. Jangan takut. Baru punya anak 2 udah ngomong kayaknya repot Pak Ustadz biaya pendidikan. Berarti keyakinan kita sama Allah sudah berkurang. Orang dulu gak kerja apa-apa. Mbah-mbah kita di Jawa gak kerja apa-apa. Buktinya kebunnya lega, sawahnya lega, rumahnya lega di Jawa. Betul tidak? Anaknya tidak ada yang sedikit, 13. Padahal cuma nanam singkong doang. Nenek kakek saya cuma nanam singkong. Nenek saya kerjanya cuma bikin samak tikar pandan. 3 bulan baru jadi duit. Anaknya 13. Dan hebatnya itu anaknya 13. Anaknya semuanya jadi orang. Itu yang luar biasa. Alhamdulillah. 13 jadi orang semua. Ketika berhasil, dibikin seneng sama anaknya. Hari ini kita capek, ibu capek, suami capek, gaji pas-pasan, sabar. Tanamkan muka sorga ibu di depan suami, bikin bahagia. Orang yang sudah mi'raj itu mukanya tidak pernah bikin kesel di depan suaminya. Harus dibikin bahagia. Suami datang, Mas Sangkan, walau gak ada duit. Suaminya keluar lagi, Mas Sangkan, kata lakinya, kayaknya habis rajaban jadi stres sebelah ini kayaknya. Dia ingin tampakkan mukanya bahagia. Alhamdulillah. Bikin seperti itu. Yang ketiga, bikin kolbun takiyun, tidak pernah buruk sangka sama suami apalagi orang lain. Jaga hati. Penyakit yang paling susah itu penyakit hati. Betul? Apa obatnya? Obatnya cuma 2. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Di dalam sholat sudah ada semua. Makanya orang yang sudah mi'raj mah insya Allah. Walisanun fasihun, sudah pasti. Wajhun malihun, senyum bahagia. Allahu Akbar. Takbiratul ihram kita ikutin imam di Masjid Nurul Islam sampai Fatihah selesai. Kebagian takbiratul ihram bareng imam. Ganjarannya 70.000 malaikat mendoakan orang yang takbiratul ihram. Amin. Amin. Makanya kan ke orang perumahan kalau mau sholat langsung buru-buru. Asal udah ajan juga. Karena ingin kebagian takbiratul ihram bareng imam. Itu yang tahu. Itu yang tahu. Yang gak tahu mah enggak, ngerokok aja. Sampai udah komat lagi. Tapi jangan dikatain. Karena yang ngerokok itu ahli tobat. Nah, itu ahli tobat semua itu. Ahli tobat semua. Makanya ngerokoknya gak habis-habis. Apalagi Ustadz Saiful guru kita. Cangklongnya masih gede tangan bayi. Ahli tobat. Alhamdulillah. Jaro Sangkan gak berhenti-berhenti. Kumisnya sampai udah merah sebelah. Ahli tobat. Kalau ditanya ada alasannya. Pak Jaro Sangkan kenapa sih udah tua ngerokok gak berhenti? Waduh Pak Kiai, biar gak ngantuk pengajian. Kan ada orang yang bilang Pak Kiai kalau ngaji ngantuk, tapi kalau ngerokok gak. Ngajinya bawa rokok.
Kalau emang alasannya ngaji ngantuk tapi ngerokok ngantuk, bawa rokok. Seusia Jaro Sangkan itu kalau ngerokok hembusan napasnya beda dengan yang masih muda. Beda. Kalau yang tua itu, wah, berarti tua masuknya. Masuk sekelas Ustadz Saiful, Haji Giman, agak mudaan, sekelas saya, itu beda keluarnya. Aduh. Karena hutang yang banyak seumur itu. Sekelas usia remaja yang gak punya pikiran masih tenang dikasih orang tua. Itu beda ngerokoknya. Idi. Karena boleh ngasih ya bapak emaknya. Beda. Betul tidak? Ibu sekarang lihat. Kenapa gubes-gubes itu, ulama itu, kiai gede itu ngaji sambil ngerokok? Biar gak ngantuk. Abuya, ajengan, kiai besar ngajarin santri sambil ngerokok terus. Sebagian yang mengatakan makruh. Bahkan yang mutlak membid'ahkan haram ngerokok. Tapi lihat ulama-ulama besar. Tapi abuya yang santrinya banyak sambil ngerokok. Kenapa beliau merokok? Karena boleh ngasih. Nyambung terus kan? Kalau beli mah repot sama saya juga. Kan boleh ngasih. Alhamdulillah. Terus kalau ditanya Jaro Sangkan apa alasannya ngerokok? Pak Kiai, saya merokok ini sedang merasakan bagian hawa panas api neraka. Panas rokok aja luar biasa, apalagi panas api neraka. Ini baru hawanya loh yang dirokok. Bagaimana kalau berasa? Sedot dalam-dalam. Lagi menyala, sundutin ke kulit kita. Sekumis gede apapun pasti kita akan kaget. Wallahi Muhammad Rasulullah. Betul tidak? Itu baru bagian hawa panas api neraka. Makanya ibu-ibu kalau suaminya bilangnya ngaji alasannya ngantuk. Tapi kalau ngerokok enggak, besok beliin rokok suaminya kalau mau ngaji ya. Ya, coba saya tanya bapak-bapaknya. Bapak-bapak kalau minta rokok suka dibeliin sama istrinya? Jawab yang jujur pak. Kagak bakal. Lakinya bilang begini, mah coba beliin rokok ayah mau ngaji ngantuk. Rokok. Bakar tuh sekalian sama mulut-mulut bapak sekalian. Laki ngomong segitu panjang. Nih saya titipin. Lagi kesel, lagi gelisah, lagi banyak hutang. Bawa ke pengajian. Guru kita dari Jambu Ustadz Saiful kemari ingin membuat ketenangan batin. Ustadz malu gak punya rokok. Bawa. Kalau udah datang ke majelis insya Allah ada rokok tetangga. Ikutin dot. Pak Giman silakan disedot. 3 kali batang ngomong, rokok merek apa nih enak? Enak ya Pak Giman, saya habis rokok disedotin terus. Besok Pak Giman bilang sama Haji Unang, bener juga ya, luar biasa. Nggak ada yang sulit. Ibu banyak utang dibawa ke pengajian, insya Allah lagi ngaji utang lupa. Pulang ngaji ada yang nagih lagi. Yang sabar. Udah bibir, udah muka, udah hati. Kakinya, tangannya yadun sahiyun. Nih ibu berangkat dari sini, kaki ibu akan dicatat oleh malaikat raqib. Tangan ibu akan dicatat oleh malaikat raqib. Mata telinga ibu akan dicatat oleh malaikat raqib. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika ruh lepas dari jasad. Itu semua akan menjadi catatan. Makanya kita kumpul malam ini. Mudah-mudahan mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu indahnya. Begitu ruh dicabut, semua akan menjawab. Dicabut dari kaki. Jangan di kaki. Siapa yang jawab? Ruh kita yang dipakai ibadah. Apa kata malaikat Ijroil? Emang kenapa? Malaikat perlu tahu kaki Haji Giman, kaki Haji Unang, kaki Jaro Sangkan itu selalu berada di lingkungan masjid. Di dalam, di luar. Karena kemarin ngebersihin got depan masjid. Tapi dia cuci kaki ke dalam masjid toiletnya. Tercatat. Bener pas dilihat catatannya. Waduh bener ini kaki Jaro Sangkan banyak di masjid. Enggak jadi tuh ruh keluar dari kaki. Lalu dicabut dari tangan. Jangan di tangan kata ruh. Kenapa? Tangan dia mah ketika di perumahan ini selalu ikut gotong royong. Angkat pacul, bersihin got. Tetangga kerepotan, dia hajatan, dia bantu. Ngebenerin rumah, dia ikut gotong royong. Jangan di tangan. Ruhnya tuh yang ngasih jawaban.
Coba cari di matanya. Jangan di mata. Karena mata dia itu selalu melek di keheningan malam. Ngaji? Enggak. Ngapain? Nonton bola. Melotot sampai subuh. Tapi beres Rajaban ini, dia latih matanya. Tidak banyak tidur malam sampai waktu subuh. Merokok sambil ngopi. Inna fi khalqis samawati wal ardi. 7 lapis langit Allah bikin, 7 lapis bumi Allah hamparkan. Andai kata langit ini rontok, aku akan mati tertimbun dalam keadaan tidak ibadah. Andai kata tanah ini longsor, aku terpendam bersama tanah. Sementara aku belum tobat kepada Allah. Masya Allah. La ayatin li ulil albab. Akalnya jadi sehat dan cerdas. Langsung tuh ngambil wudhu. Jarosangkan ngamparin sajadah. Allahu Akbar. Langsung bibirnya basah. Basah. Makanya di sini bukan hanya ngaji fikih saja. Kan ada yang ngajarin tauhid. Kan ada yang ngajarin makrifat. Kan ada yang ngajarin sholawat hadroh seperti begini. Ini berarti kan manfaat. Minimal sebulan sekali atau 3 bulan sekali adain. Latih hati kita biar tenang. Istighosah. Bilang sama Ustadz Saiful. Pak Ustadz Saiful, kalau bisa 3 bulan sekali kita khusus istighosah di masjid kita. Oh siap, kata Pak Ustadz Saiful. Terus siapa yang donaturnya? Oh siap. Haji Unang siap. Haji Giman siap. Pak Jarosangkan siap. Oh ya adain. Indah. Istighosah. Latih biar tenang. Biar kita menjadi orang yang mengerti Allah. Mudah-mudahan kalau ada dilatih beda zikirnya. Beda. RT zikirnya udah kayak ahli toriko. Jarosangkan, wah, udah kayak gubes toriko. Hello. Kesini sejadahnya udah bukan di bawah, tasbihnya udah bukan di bawah, naik ke atas. Masya Allah. Warga Gria Lestari indah semua. Itu baru sekali. Besok sudah putaran kedua, putaran ketiga. Oh, menggema zikir. Itu Jarosangkan gak kelihatan tuanya. Masya Allah. Sampai gerak badannya indah, nikmat. Ada lagi yang gak demen. Ustadz, emang boleh zikir gerak-gerak badan? Banyak yang begitu. Kita itu menghidupkan jasad dengan ruh. Biar sehat, ruh kita menghidupkan jasad ini. Boleh zikir gerak seperti itu? Boleh. Boleh. Yang gak boleh itu nendangin piring yang hajat. Gak boleh. Kan sekarang pengen viral. Ada yang zikir sampai nendangin piring, nendangin gelas, sampai guling-guling di karpet. Betul tidak? Berarti itu gila baru namanya. Kalau sebatas boleh. Tasbih. Nggak perlu sampai di atas, di bawah aja Jarosangkan. Boleh. Mau muter, boleh. Kalau di atas berarti gila baru. Gila baru itu namanya. Ya, ada tempatnya. Insya. Ntar kesininya tambah demen, tambah cinta. Tambah cinta. Usul lagi. Pak Ustadz Saiful, bagaimana kalau kita adain wisata jara setahun 3 kali? Ke makam-makam aulia Allah. Yang deket aja lah, ke Cilongok. Setelah dari Cilongok kita kemana? Ke Banten. Oke. Pakai apa kita Pak Jarosangkan? Pakai motor aja lah. Jadi kita sambil menatap pemandangan ini, sambil tadabur alam, sambil lihat ciptaan Allah. Masya Allah. Kata Haji Giman, Pak Jarosangkan luar biasa ini. Terus Pak Jaro dibonceng sama siapa? Pak Jaro sama Pak RT diboncengnya. Pak Ustadz Saiful bonceng sama RW. Itu Pak Ustadz Habibi, Ustadz Apun, biar dia boncengan. Bawa motor dari Cilongok langsung ke Banten, lewat mau ke Raja ke Keronjong. Nyampe Keronjong karena jauh kesel, ngetrek. Balap liar. Ustadz Habibi nyelang Jarosangkan. Kata Jarosangkan, Ustadz sial tuh main nyelang aja. Pengen cepet datang yang muda. Akhirnya kompoi belum nyampe ke Banten, nyampe ke Pontang doang. Itu Jarosangkan langsung berhenti, stop. Pak Jaro kenapa? Ini juga kuburan sama harus zikir masuk. Belum nyampe ke makam wali di jalan ada kuburan. Kesini-sininya Jarosangkan jangankan lihat makam, lihat tanah ngunggul aja zikir.
Kata Jigiman Pajaro, ini mah galian listrik loh Pajaro. Indah hidupnya sekarang. Gak ada yang bikin kesel. Makin tua, makin bahagia hidupnya. Alhamdulillah. Lalu kalau misalnya zikirnya sampai bablas, itu yang kagak boleh. Guling-gulingan di karpet. Itu namanya pengen viral ngedadak tapi dibikin gila. Kalau mau zikir begitu di rumah, bikin uzlah, bikin kamar. 1 kali 2 meter. Bilang sama istri, Mak, mulai besok ayah mau bikin tempat khusus zikir di rumah. 1 meter kali 2 meter. Anggap ayah latihan menuju alam barja. Masya Allah. Suami saya tambah tua tambah hebat. Besok andai kata ada Lurah Didik kemari, jangan dibuka. Andai kata ada Camat Gali dengan Pak Ustadz Abu kesini, jangan dibuka. Jangankan Pak Camat Pak Lurah, andai kata Prabowo kesini pun jangan dibuka. Kata bini, ngapain Prabowo kesini? Penting-penting aman. Karena Allah yang maha segalanya. Waduh, sekarang jarosangkan zikirnya di rumah. Asal jam 1 mulai kayak kebo dipotong. Apa kata istrinya? Kayaknya roboh nih rumah sebelah. Kan tentara mah punya tenaga dalam, biasa perang. Sampai jam 2 baru ada tamu. Assalamualaikum. Istrinya bukan. Waalaikumsalam. Pak Lurah Didik bukan? Bukan. Pak Camat Galih? Bukan. Atau Pak Ustadz Abu wakilnya? Bukan. Prabowo? Enggak banget. Lalu ini siapa sih jam 2 namu? Ini tamu istimewa. Siapa? Ijroil. Istrinya langsung ngetok pintu, Mas. Ada Ijroil. Wah, tambah kenceng jarosangkan. Helu. Malaikat Ijroil sampai balik lagi kagak jadi. Begitu bertemu, ya Allah, ya Rabb. Itu di Gria Lestari rumah perumahan, Masya Allah. Nggak ada tuh yang tidak bangun malam. Semua bangun malam. Zikirnya cetar membahana. Siapa? Termasuk jaroknya. Zikir. Apa kata Allah? Wala yazidu fil umuri ilal biru. Panjangin umurnya karena dia sering kekumpulan di tempat kebaikan. Malam ini tempat kebaikan harus yakin bakal manjangin umur yang berkah. Luar biasa kan, istimewa. Quran, zikir, bacaan yang bagus itu yang bakal nemen di kuburan. Yang terlahir, apa yang bikin hidup tenang? Sholawat yang bikin dingin, yang bikin adem. Kita nggak usah ikut-ikutan di medsos, pusing lihat medsos. Kata Imam Ghazali, bibir ini lebih dekat nganterin ke surga kalau dipakai manfaat maslahat. Tapi bibir ini lebih dekat nganterin ke neraka ketika dipakai tidak manfaat dan maslahat. Lah, Pak Ustadz di Gria Lestari masalah habis sholat isya juga nggak ada tuh. Walaupun duduknya brandeng, nggak ada yang ngobrol, adem, sepi. Nggak taunya main HP semua. Bener nggak ada yang ngobrol. Tapi ibu jarinya, jempolnya membahagiakan lebih dari bom atom menghancurkan orang. Betul tidak? Coba itu ibu jarinya. Habib dengan Habib diadu domba. Kiai dengan Kiai diadu domba. Divide et impera, pertinggalan penjajahan sekarang dipakai. Bukan sama orang bodoh, orang pinter. Betul tidak? Lebih baik diam kalau nggak tahu persoalannya. Kalau bukan makom kita, bukan kemampuan kita, bukan tempat kita, diam. Daripada nambahin permasalahan jadi fitnah yang lebih besar. Betul? Udah kita mau pikirin mati aja. Karena yang paling dekat dengan kita kematian, yang paling jauh dengan kita masa lalu. Masa lalu tidak akan pernah kembali, tapi kematian sedang mengintai kita. Masa lalu yang jauh tidak akan pernah kita datang, karena itu masa yang sungguh jauh. Tapi yang paling berat yang kita hadapi besok adalah menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat. Yang paling ringan dalam kehidupan kita, meninggalkan mi'raj sholat 5 waktu. Yang paling berat lagi kita menjaga apa? Menjaga hawa nafsu. Dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Nah, tinggal menghitung waktu. Rasulullah umurnya 63. Kalau umur kita malam ini 62, berarti tahun depan tidak rajaban lagi. Innalillahi. Yang umurnya malam ini 62 tahun 11 bulan, berarti bulan Februari. Berarti tidak ada Valentine Day dalam kehidupannya.
Yang umurnya 62 tahun 11 bulan 28 hari. Berarti hari Senin. Innalillahi. Masya Allah. Kalau ingat mati kita baru bisa ngelamun. Betul Pak? Betul Bu? Suatu hari pastikan datang. Saat-saat paling menegangkan. Sang malaikat pencabut nyawa. Tuk merenggut ruhmu dari jasad. Mati. Betul tidak? Tuh mati tuh. Lalu kalau biar mati itu tenang, deketin apa? Deketin pengajian. Deketin majelis taklim. Sholat 5 waktu mi'rajnya. Karena di situ ada ulama. Kita tidak bertemu Rasul, tapi kita yakin keberadaan Rasul. Kita tidak pernah berjumpa Nabi, tapi kita yakin keberadaan Kangjeng Nabi. Karena yang kita pikirkan, al-qabru awalu manjilin mim manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat awal persinggahan menuju akhirat. Disitulah kita bakal sadar tidak ada yang nemenin lagi. Ibu kalau tidak percaya jajal mati duluan. SMS sama saya. Nggak ada yang nemenin. Kecuali amal yang kekal. Lalu siapa yang ngajarin kita? Al ulama warasatul anbiya. Guru-guru kita itulah yang mewakili para kangjeng Nabi. Menyampaikan ilmu kepada kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Insya. Nah, mudah-mudahan yang gak ngaji besok ngaji ya. Yang belum ngaji, yang belum sholat. Yang terakhir, kalau kita pengen di kuburannya ada yang nemenin, wa qaulum ma'ruf wa magfiratun. Mulai sekarang jaga omongan ya Bu ya. Jangan menyinggung perasaan orang, jaga. Belanja ibu tempe, sayur, ikan, sudah belanja masak. Itu omongan yang penyakit. Belanja tempe doang, temennya datang. Bu, dapat kabar nggak? Pak RT ngeredit kulkas lu 3 pintu. Yang satu ngomong, RT belagu main ngeredit kulkas saya. Tuh, ketiga tambah gede setannya. Tahu lunas juga nggak bakal. Tuh, harusnya yang keempat tutup. Shadaqallahul azim. Balik udah pokoknya mah. Masakin kangkungnya, goreng ikannya, sediain suami. Ayah, kita makan sama-sama. Ini nasinya, ini sayurnya, ini ikannya, ini sambelnya, ini lalapnya, ini kobokannya, ini air minumnya, ini lapnya. Ada yang kurang nggak ayah? Masya Allah. Nggak berubah istri saya dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Kan dulu mah begitu. Makan juga suap-suapan kan. Masya Allah. Gimana? Kayak orang bener. Jajal sekarang suka suap-suapan gak sama suami? Suap-suap. Masing-masing Pak Ustadz. Suami di pintu depan, ibu di belakang. Dulu minum aja diambilin. Mas ini air minumnya. Dulu. Mandi. Mas ini handuknya. Itu dulu. Jajal sekarang bapak pulang dari mana-mana. Mama nasinya mana? Tuh di kosmos. No kosmos. Tuh kosmos. Nggak kelihatan apa sama ayah. Tuh kosmos. Masya Allah. Dulu mah air minum dibawain. Sekarang mah suami nanyain air minum. No di galon. Telan nama galon-galonnya. TBC. Dulu waktu baru dibonceng sama suami, ahlaknya dibonceng ke pinggang. Bahkan dagu ditaruh di pundak suami. Cuman kagak ngigit kuping lakinya doang. Itu dulu. Jajal sekarang dibonceng sama laki. Udah gak mau tuh pegang tangan. Megangnya bustep motor ke belakang ya begitu. Suaminya bilang, mama pegangan takut jatuh. Malas udah tua gerah tuh. Penyakitan mulai timbul. Betul tidak? Mau kemana-mana cantik dandan kayak sehari ini. Baju yang spek dipaksain biar kelihatan seksi. Sampo hand and shoulder. Ketek Rexona. Wah pokoknya baju yang serba kenceng sampai susah napas. Orang lain makan nasi rasmanan dia kegencet BH. Disiksa di dunia. Giran tidur sama suami, la ilaha illallah, bibir pecah-pecah. Kata suaminya nggak jadi nyium lah, takut nyocok di bibir mamah, bergeser. Bulu ketek mana panjang mana bule, tidur celangap. Lampu kamar dimatiin, udah muka hitam kagak dibedakin. Suaminya masuk kamar sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa kata suaminya? Salah beli ini rasanya dulu. Akhirnya suaminya di luar ngelamun ya di depan pintu kamar. Ya Allah, masih gak ada cinta yang tersisa di badan dia? Penasaran, masuk lagi ke dalam. Dihidupin lampu. Bukan tambah bahagia, tambah pegal.
Masya Allah, yang kelihatan giginya doang lip. La ilaha illallah. Karena dengan rasa cinta dan kasih sayang udah gak mikirin itu. Sekarang mah udahlah, emang udah nasib kali gua harus begini. Apa yang didapat sekarang, karena itu hasil perjuangan kita dulu. Jangan disesali, karena itu tidak akan pernah kembali. Betul tidak Bu? Tuh, ibu dulu di depan suami gak berani kentut. Gak berani. Sampai digencet ke bangku loh. Saking malunya. Yang namanya digencet, angin kan tetap keluar. Tip. Masya Allah. Apa kata suaminya? Mama itu suara apa? Jangan dicari ya, yang itu cecurut keinjek kaki kayaknya deh. Bergeser. Tapi kalau mi'rajnya udah bagus, semuanya akan berubah menjadi bahagia. Karena dari bibir sampai tangan semuanya sudah diperbaiki dengan wudu yang sempurna. Insya. Mulai besok untuk suami ya Bu ya. Kalau ada persoalan obrolin ya. Sebelum tidur ngobrol minta maaf ya. Boleh. Ada yang ngomong kalau mau tidur jangan ngobrol. Jangan, karena penyakit itu ntar ngebagel. Ibu kalau punya suami badung jangan diomelin, tambah blon. Suaminya badung gak pulang, mancing gak jelas. Sampai 1 hari 1 malam di laut. Jangan disumpahin, mati dimakan hewan. Ikan hiu sebodoh amat. Jangan. Doa yang bagus. Ya Allah, suami saya kenapa begini? Dulu gak begini, sekarang mah pulang sampai 2 hari 2 malam di laut ada siapa? Ya Allah. Jangan didoain yang jelek, doain yang bagus. Punya suami, main janda lincah, jangan diomelin, doain. Mudah-mudahan suami saya dikasih sadar, jandanya dikasih sadar. Begitu. Ibu ngomelin suami repot. Suami tambah diomelin itu tambah gila Bu, laki mah. Tambah gila. Ibu pikirin badan ibu. Ibu kalau udah penyakitan susah obatnya, diimpus gak sembuh, penyakit jengkel sama laki, betul tidak? Bikin gemuk ibu, biarin lakimu pulang mau kagak sebodoh amat. Tuh kayak begitu gemuk berarti gak pernah mikirin lakinya tuh, bebas. Alhamdulillah. Udah. Ntar laki ibu kawin lagi ibu mati, betul tidak? Iya udah biarin, ntar juga sadar. Apa kata suaminya? Dasar ngajinya rajin, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin. Ini segini gua badung, istri saya malah baik luar biasa. Dia sadar sendiri, ya Allah begitu jolim saya kepada istri saya. Tuh besok rapi. Insya. Prakteknya apa? Sebelum tidur minta maaf sama suami. Suka minta maaf mau tidur. La ilaha illallah. Terus ibu minta maaf sama suami sehari, seminggu, sebulan, apa setahun? Astagfirullah. Berarti 11 bulan hilang ingatan. 1 kali 24 jam Bu sesuai umur minta maaf sama suami. Suami itu sultan loh. Walaupun jelek gajinya kecil dia sultan. Dia punya pertanggungjawaban. Istrinya kerjanya lebih gede gajinya. Suaminya kecil. Tetap ridho Allah tergantung ridho suami. Awas hati-hati. Sekarang banyak yang ngulik-ngulik soal hasil. Akhirnya bercerai di tengah jalan. Betul tidak? Jangan betul-betul pikirin. Ibu bercerai belum tentu dapat laki kayak yang laki sekarang, betul tidak? Ibu bercerai belum tentu dapetin punya laki kayak Jaro Sangkan kumisnya gede, belum tentu. Betul tidak? Jangan pernah bermimpi. Udah tua bercerai, ntar jadi janda macet. Jadi juda kayak lato-lato, gak ada yang milih, betul tidak? Udah, perbaiki yang baik dengan agama, insya. Nih kalau ada besok habis Rajaban minta maaf sama suami sebelum tidur. Ayah, mama minta maaf. Dari pagi sampai malam bibir mama tidak terjaga loh ayah. Mohon maaf ayah, mohon maaf. Cium tuh tangannya. Gimana? Ada yang begitu minta maaf sama suami? Enggak ada. Berapa hari sih Pak Ustadz maksimalnya? Seminggu. Al-Jum'atu wal Jum'atu kifaratul lima bainahuma. 1 minggu itu hari Jumat kifarat. Tapi kan suami saya Jumatnya jarang di rumah Pak Ustadz, di pekerjaan. Ada suami saya Pak Ustadz ada di rumah tapi gak pernah Jumat. Bagaimana saya mau minta maaf hari Jumat? Ojok-ojok. Kagak keluar juga. Bakar pantatnya biar bangun dia. Ayah lihat loh anak kita udah gede-gede. Dekat ke depan jauh ke belakang, dekat ke mati jauh ke hidup. Lihat loh Masjid Nurul Islam udah 2 lantai udah bagus. Berangkat ayah, ini Jumat loh ayah. Sayyidul Ayam. Kata suaminya, mama mau ngapain? Mama cuman mau minta maaf sama ayah, takut gak ada umur, ayah udah ridho, Allah ridho. Tuh berarti hebat. Akhirnya suaminya Jumat pakai jubah.
bawa tasbih. Allah. Kata tetangga, waduh pantesan mau hujan kagak jadi. Nyampe masjid luar biasa dia lepas tasbihnya. Sampai tasbihnya segede-gede tomat beli di Cilongok nggak tanggung-tanggung. Begitu dia pulang istrinya bener udah istimewa. Minta maaf sama suami jangan pakai kerudung bu, jangan. Wajib dengan suami ibu, haram dengan laki-laki lain, jangan dibalik. Ini kadang-kadang ngebalik jalan-jalan kayak Syahrini, kayak Krisdayanti, dan tidur di rumah kayak mak lampir. Kan terbalik berarti itu. Rubah besok. Bulu ketek cabutin. Jangan terlalu panjang. Nyabutin sakit, sewa mesin rumput. Wasi bedak yang wangi. Sampo, hand and shoulder, pakai lipen setip, oles. Muka bikin screenshot. Mukanya. Apa? Oh ya skincare. Saya mah taunya screenshot itu. Wah sih yang indah. Lakinya pulang Jumat. Assalamualaikum. Ibu nunggu. Waalaikumsalam. Mas Sangkan ampun mohon maaf Sangkan. Itu Jaro Sangkan langsung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sediain bangku untuk suami duduk hari Jumat itu. Sediain. Bagaimana kalau suami saya mau duduk? Tendak. Masya Allah. Kata Jaro Sangkan kenapa jadi begini ini. Mukanya langsung sungkem di pangkuan suami, tangan taruh di paha suami. Jangan pakai kerudung, nggak usah pakai kerudung. Nanti suami dengan rasa cinta dan kasih sayang, tangannya langsung sadar nempel di pipinya, dideketin mama. Ada yang habis Jumat dicium kening sama suaminya? Nggak ada, berarti akur kalau begitu. Ibu ngomong sambil sungkem tuh. Tangan suaminya nggak sadar bakal ada di rambut ibu. Begitu istrinya bilang, ayah aku minta maaf ayah. Itu Jaro Sangkan walaupun kumisnya gede langsung meneteskan air mata. Tiada kalimat dapat melukiskan betapa cintaku kepada dirimu istrinya. Makasih Sangkan, makasih. Ternyata tidak ada cinta di hatimu. Makasih Sangkan, makasih ya Allah. Itu tambah tua tambah indah hidupnya. Dibelai lagi. Tiada ibarat sebagai umpama betapa sayangku kepada dirimu. Istrinya dengan tulus jawab, itu dapat kurasa dari belai tanganmu. Itu dapat kurasa dari tatap matamu. Makasih Sangkan, makasih. Rasanya kalau begini ikhlas Sangkan, ikhlas. Kata tetangga asal hari Jumat Jaro Sangkan kesurupan sama istrinya. Ada yang minta maaf begitu sama suami. Sholat itu dimulai takbiratul ihram, ditutup dengan absus salam. Makanya sebelum tidur ibu harus mengucapkan salam sama suami sambil minta maaf. Takut nggak ada umur, Allah ridho kepada ibu. Insya. Nah, besok nih, minta maaf. Ini minta maaf sih setahun sekali. Itu juga sambil motongin kupat, nyedain opor. Niatnya mah bagus sih. Men begitu lakinya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, Jaro Sangkan masih lebaran udah diancam gua. Mudah-mudahan beres Rajaban ada perubahan insya Allah. Ya, selesaikan masalah dengan munajat kepada Allah. Ada persoalan munajat kepada Allah. Ada kericuhan rumah tangga munajat kepada Allah. Orang lain itu cuman bisa menertawakan kita kalau kita susah. Orang lain itu cuman ngegosipin kita kalau kita punya masalah. Orang lain kita miskin, kita cuman diceritain, diomongin. Kita maju juga tetap diomongin. Berarti hidup ini lebih baik maju asal lu kuat ngomongin gua, asal gua dikasih sabar. Betul tidak? Udah.
Pokoknya hidup ini dibikin yang terbaik. Udah aku seperti ini, anak-anakku harus jadi bunga sorga. Bikin anak 13 sukses semua. Besok Ramadan datang semuanya 13. Satu anak ngasih THR 1 juta, 13 anak 13 juta. Tuh. Beli kongwan ke Urugan Gapura perumahan. Alhamdulillah. Kalau kita sukses dan berhasil, harta kita rizki halal barokah. Kasih buket guru ngaji kita setahun sekali. Di siapa di sini guru ngaji? Ada Ustadz Apud atau Ustadz Habibi. Ada guru kita Kiai Saiful Bahri. Setahun sekali kasih buket. Jangan guru sekolah aja, kiai kasih. Kasih. Coba patungan, gak bisa sendiri, patungan. Ada perwakilan. Wah Ustadz, ya Bu, kami dari Majelis Taklim Nurul Islam Gria Lestari. Apa Bu ini? Sengaja kami datang ke Jambu ini Pak Ustadz. Dengan sekuat tenaga ini kami bawa beras 2 karung Pak Ustadz. Pasti kata Ustadz Saiful, Bu saya ngajarin ngaji itu ikhlas Bu. Iya Pak Ustadz ikhlas. Tapi kan istri Pak Ustadz belum tentu ikhlas loh. Alhamdulillah. Betul. Kan nanti Ustadz Saiful bilang lagi, aduh ibu kok bisa tahu seperti itu? Ya iya dong, kita juga kan istri-istri di rumah Pak Ustadz. Hafal banget Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz 2 karung. Masya Allah. Ini 2 karung Bu, Masya Allah. Iya Pak Ustadz. Repot amat ibu. Gak usah repot Pak Ustadz. Orang ini juga boleh ngutang dulu Pak Ustadz. Masya Allah. Bawa tuh. Di atas beras bawain tepung segitiga biru 1 karung untuk bikin kue nastar istrinya. Atasnya ada susu Indomil 30 kaleng. Di atas susu kain BHS sama baju koko plus amplopnya 5 juta. Ada yang begitu yang sedekah ada. Kayaknya diimpus katanya. Nggak bisa sendiri, patungan atas nama Majelis Taklim. Makanya ada keropak tuh buat setahun sekali ngasih THR guru ngaji 2000. Sedekah yang bikin sukses itu yang 2000 Bu. Yang 2000 kumpulin. Buka setahun sekali anterin. Pasti kata istri Pak Ustadz Saiful, ayah jangan berhenti ngajarin ngaji terus kalau begini mah. Alhamdulillah. Ini makanya Ustadz pada macet kurang dorongan. Betul tidak? Nih saya nitip nih. Guru yang rutin itu loh yang capek. Kayak Ustadz Habibi, Ustadz Apod di sini itu yang capek. Kalau saya makan setahun sekali Mulut Rajab diundang. Tapi guru rutin capek Bu. Itu harus dipikirkan. Nih sampai imam taraweh 29 malam. Ustadz yang jauh apa yang dekat? Yang dekat jadi imam. Betul tidak? Coba pikirkan itu. Ada yang meninggal, tahlilan, malam pertama, malam ke-7. Yang jauh apa yang dekat? Yang dekat. Jamin sama kita. Ini mau Ustadz la ilaha illallah. Sendalnya aja sampai nyelangap. Sendal Ustadz. Udah nyelangap dilemparin sama anak-anaknya lagi. Ustadz habis ngaji nyariin sendal ke got. La ilaha illallah. Belum tentu lagi hordeng rumahnya sampai pada putus dibetotin anak kita. Ya Allah ya Rasulullah. Besok-besok pikirin Pak Ustadz kita ngajar ngajinya di masjid. Kita nanti ngobrol dengan Pak RW dengan Pak Jarok bikin tempat pengajian. Ada tempatnya atau rumah kosong dibikin sementara. Biar guru kita lebih tenang lebih nyaman insya. Nah besok kasih THR ya guru ngaji kita. Kalau selama ini belum saya sekedar mengingatkan. Nanti saya bel seminggu lagi sebelum Ramadan Ustadz Saiful. Kiai menang THR tentu eta di Gria Lestari. Henteu cenah Kiai. Oh berarti torek kabeh malam ini. Berarti sami'na wa asoina didengar tapi nggak dipakai. Mudah-mudahan sami'na wa atokna. Kecil berharga karena sedekah yang bakal nemenin di alam barzah. Ingat walaupun 2000 itu bakal nemenin di kuburan kita. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan panjang umur, Allah berikan kuat iman Islam, Allah kasih rezeki yang banyak halal berkah, diberikan anak yang soleh dan soleha. Kita pasti meninggal semua pasti dan tidak bisa menolak pasti, tapi kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini saja yang bisa disampaikan ya, tidak terasa hampir 1 jam lebih saya ngomong walaupun tidak lihat jam karena udah bikin alarm ya, sama saya juga. Ngapain lama-lama jangan gak berubah ini ya. Ya Bu ya.
Ya mudah-mudahan kita besok masih bisa beraktivitas. Jangan bubar sebelum bisa ditutup dengan doa. Karena sekarang mah yang meninggal banyak yang gak bilang-bilang lagi Bu. Banyak dadakan. Tetangga saya kemarin istrinya nganterin kerja sampai tempat kerjaan. Istrinya balik lagi. Istrinya belum nyampe rumah. Suaminya udah meninggal di pekerjaan. Coba kalau ingat begitu ya Bu ya. Masya Allah. Udah banyak-banyak minta sama Allah. Rajaban ini mudah-mudahan kita diampuni salah dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Besok masih ada waktu puasa ya, masih ada waktu kesempatan puasa. Enggak kuat puasa bangun malam ya. Tuh Jaro ya, bangun malam Jaro sangka udah melotot aja ngerokok bangun malam tuh, bangun malam. Terus sampai subuh ya. Terus ngerokok sama ngopi terus. Paling kata bini besoknya mati sama rokok sama kopi, hidupnya begitu. Biarin lah, gua mah sedang bersyukur begini-begini juga ya. Besok-besok kesonanya akan ada tambahan ilmu karena sering kumpul dengan guru kita. Amin ya robbal. Ini saja yang bisa disampaikan. Ayat Allah, hadis Nabi, maqala ulama banyak yang salah, tolong dibenerin. Terselap-selip kalimat jadi penyakit dari saya. Bukan nyinggung perasaan, bukan ngomelin. Semata-mata saling mengingatkan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira ngemaafin semuanya? Alhamdulillah. Enggak marah? Alhamdulillah. Enggak ngambek? Waduh, baik-baik semua. Enggak ngundang lagi? Alhamdulillah. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Kalau nggak punya sumur ngebor lagi ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan bubar, kita dengerin dulu nanti doa dari guru kita. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.